Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini saya Siti Erianti, Ketua Pengurus Daerah Himpaudi Bojonegoro, bersama dengan beliau-beliau yang luar biasa. Yang pertama kita sambut dengan bahagia dan dengan aura yang sangat cerah pagi ini, mencerahkan Kepoh Baru, Bunda. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Bunda Arumi Basin Emil Dardak. Kemudian hadir yang mencerahkan Kepoh Baru juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro, Ibu Dr. Hajah Cantika Yuliwahono, dan beliau yang luar biasa, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Bapak Dr. Andes EC Muhammad Anwar Muhtado MSI. Nah, Bapak, Ibu, hari ini kita akan belajar, kita akan membicarakan dan ngobrol tentang tema yang lagi hot di Bojonegoro dan di semuanya, yaitu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang diterapkan di Bojonegoro, begitu. Mohon izin, saya akan menyapa dulu beliau semuanya. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat. Halo semua. Bagaimana kabarnya Bunda PAUD Bojonegoro? Sehat, semangat, luar biasa semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro? Alhamdulillah, sehat semua, baik-baik. Selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ini dalam suasana yang sangat menyenangkan dan dengan aura yang mencerahkan sekali lagi, kita akan ngobrol tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang ada di Bojonegoro, Ibu. Yang pertama, kami akan bertanya kepada Bunda, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Menurut Bunda, bagaimana esensi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu? Baik, jadi kalau untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini sebetulnya adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita latih secara disiplin, yang sebetulnya kebiasaan, balik lagi kebiasaan kecil, tetapi ini yang sebetulnya dibutuhkan anak. Jadi kalau kita lihat, kita bedah lagi, pertama ada esensi hak anak di situ. Hak anak untuk istirahat, untuk punya gizi yang baik, hak anak untuk bisa berolahraga, berimajinasi. Nah, tapi kan berimajinasi ini kalau tidak difasilitasi dengan gemar belajarnya, atau gemar membaca, atau gemar literasi, baik itu dalam bentuk lukisan, menggambar, dan lain-lain, ini pertama ada pemenuhan hak anaknya. Kedua, kita berharap dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dan disiplin, itu yang akan membentuk karakter anak. Karena di usia dini, kita memang tidak akan mengincar akademiknya untuk tinggi, karena pembentukannya adalah pembentukan fondasi karakter, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai bertanggung jawab. Nah, inilah yang harus dikomunikasikan oleh seluruh yang terlibat di dalam dunianya anak. Ada orang tua, ada guru, ada tetangga, lingkungan sekitar, dan semuanya. Oke, terima kasih. Kemudian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini juga sangat antusias disambut oleh anak Bojonegoro. Bagaimana menurut Bunda? Ya, terima kasih Bu Erwina. Jadi 7 kebiasaan anak hebat Indonesia ini salah satunya kami di Bojonegoro. Kami sesuaikan dengan program prioritas dari Bapak Bupati, yaitu gerakan ayam petelur mandiri. Jadi dari panen telur-telurnya ini kita berikan gizi untuk anak-anak kita, karena kesehatan dan pendidikan itu adalah yang tadi disampaikan juga oleh Bu Arumi, dasar dari anak-anak kita untuk kita bawa ke Indonesia Emas 2045. Iya, baik, terima kasih Bunda. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu pada intinya tidak bisa kita lakukan sendiri, karena semua variabel yang ada di dalamnya, ada orang tua, ada pendidik PAUD, kemudian ada pemerintah selaku pemangku kebijakan, itu nggak bisa dipisahkan untuk menuju suksesnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Kemudian saya menuju ke Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Ini dari sisi regulasi, Bapak. Bagaimana Dinas Pendidikan mendukung program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini? Oke, terima kasih untuk Dinas Pendidikan. Kami telah menerapkan untuk pembelajaran yang menggembirakan, menyenangkan bagi anak-anak ini, karena pendidikan untuk anak-anak di tingkat TK dan PAUD ini adalah pendidikan karakter yang terpenting. Sehingga karakter atau akhlak anak-anak itu yang perlu kita persiapkan, misalnya
seperti setelah bermain bertanggung jawab untuk membenahi mainan, menata kembali, kemudian budaya antri juga kita lakukan seperti itulah. Ini salah satu contoh untuk mendidik anak di usia masih dini. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita menuju ke tantangannya Bunda. Tantangan secara luas di Jawa Timur itu apa kira-kira Bunda? Tantangannya itu sebetulnya banyak ya, bahkan sampai ke level mikro atau level keluarga. Pertama, tidak semua keluarga itu memungkinkan salah satu orang tuanya ada di rumah full time, apalagi yang ada di kota dengan tuntutan ekonomi yang tinggi. Biasanya entah ayahnya dan ibunya, dua-dua pihak ini harus bekerja karena ini. Jadi ada sisi kehilangan di situ, cuman sebetulnya bisa diakali gitu ya, bisa dengan membangun sistem yang ada di rumah. Kemudian tantangan selanjutnya adalah misunderstanding atau ketidakpahaman yang sejalan antara orang tua dengan pihak sekolah misalnya. Jadi yang harus diingat juga, sekolah di sini sifatnya adalah penebal dari pendidikan yang sudah ada di rumah. Nah, harus dicocokkan pendidikan yang ada di rumah, values-valuesnya, nilai-nilainya apa dari keluarga, yang kemudian dikomunikasikan ke sekolah, nanti sekolah akan menebalkan, dan begitu pula sebaliknya. Jangan ketika di sekolah, setiap bermain pasti para guru gitu, ayo clean up, ayo berberes, tadi seperti yang Pak Kadis sampaikan, pasti kalau di sekolah itu, guru setelah bermain, ayo anak-anak kita bereskan bersama, tapi itu tidak dilanjutkan di rumah. Jangan hanya ibunya yang membereskan, tapi ajak juga anaknya, karena itu melatih mandiri dan kita sebut dengan basic skill. Jadi kemampuan dasar, baik mengancing. Karena kadang-kadang tuh ibu lebih nggak sabar daripada guru. Kayak misalnya kita pakein baju yang ada kancingnya. Anak-anak itu dalam belajar motorik kecil itu memang dibutuhkan kesempatan dan waktu. Kita kadang-kadang karena banyak kan kerjaan ibu itu ya, entah masak, entah apa ya, nggak sabar kita lupa gitu hal-hal. Iya, ayo pakai baju biar cepet gitu. Padahal anak itu belajar dari setiap kesempatan kecil yang ada, yang dia bisa akses. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih. Itu adalah tantangan secara luas, Ibu. Kemudian di Bojonegoro barangkali kira-kira apa, Bu, dengan karakteristik masyarakat yang ada di Bojonegoro? Terima kasih Bu Erwina. Kalau menurut saya hampir mirip, semua tantangan selalu ada, dan terutama dari keluarga, kemudian baru di lingkungannya. Jadi pesan saya untuk orang tua, meskipun ada beberapa tantangan yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Arumi, tapi tetap kita isi anak-anak kita dengan tangki cinta yang penuh, dengan nilai-nilai atau keteladanan di rumah, mulai dari keteladanan kejujuran, kemudian tanggung jawab, gotong royong, dan hal-hal yang kecil itu kita jadikan kebiasaan sehingga anak-anak kita itu melihat contohnya di rumah, dan mudah-mudahan nanti siap untuk di lingkungan yang lebih luas lagi. Amin. Terima kasih. Kalau tadi tantangan di Sekup Jawa Timur dan di Bojonegoro sudah kita dengarkan dari Bunda beliau yang hebat ini, selanjutnya solusi apa yang bisa ditawarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadi solusi yang kita tawarkan, kita selalu setiap tahun melakukan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas daripada guru TK dan PAUD ini, sehingga nantinya dapat menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat gitu. Misalnya pelatihan untuk penggunaan IT atau gadget yang bijak. Nah, karena anak-anak ini ternyata kalau di rumah sekarang nangis itu dikasih HP gitu loh. Tidak lagi digendong ibunya seperti dulu, tapi kasih HP malah diam dia dengan main bersama dengan HP itulah. Ini mendidik tapi yang salah gitu. Seperti akhirnya kita perlu pendekatan-pendekatan agar nanti anak-anak ini tidak terpengaruh oleh kejelekan dari IT gitu. Karena radiasi dari IT itu untuk perkembangan otak anak itu sangat berpengaruh. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini juga perlu pentingnya parenting education Bunda ya. Jadi ada parenting education. Maka pengurus daerah MPAUD Bojonegoro dalam rangka juga mendukung 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, ada bangun pagi, tidur cepat, berolahraga, gemar membaca dan sebagainya. Kami tahun ini akan memprogramkan
terbit 1000 buku cerita, Bunda. Dan ya, dan akan kami sumbangkan untuk Bojonegoro, seperti itu, dalam rangka mendukung 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di poin gemar membaca, supaya bisa dimanfaatkan di satuan pendidikan yang ada di Bojonegoro. Mohon doanya semoga terlaksana. Amin, Ya. amin. Dan hal ini juga terinspirasi dari Bunda Arumi yang sudah pernah menerbitkan buku untuk anak-anak usia dini di Jawa Timur. Pada saat itu kami beli bukunya, pada saat itu Alhamdulillah. kami dapat Edisi-edisi bukunya. selanjutnya. Iya, dan menginspirasi kami Siap, seperti itu. alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya. Hari ini adalah kesempatan yang luar biasa, hari yang istimewa di Kepom Baru, diraui oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, dan dari saya cukup sekian. Masih ada yang disampaikan untuk penutupnya cukup, Bunda. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.